Cynthia juga buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, jika Anda setuju dengan persyaratan mereka, Anda masih bisa membangun Gunung DR, Anda masih bisa mendapatkan uang, tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian dan keamanan keluarga, bukan begitu?" Kecuali adik perempuannya, Layla, yang tidak angkat bicara. Hampir semua orang dengan jelas menyatakan posisi mereka dan setuju untuk menerima tuntutan dari front kataklismik. Tama tidak berbicara, melainkan menatap Andre serta anggota keluarga Renza lainnya dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, dia sangat kecewa dengan temperamen dan tulang punggung orang-orang keluarga Renza. Bukan hanya kecewa, bahkan sedikit marah. Sebab, orang-orang yang mau menerima syarat pihak lain ini sama sekali tidak menganggap serius keinginan pihak lain untuk meninggalkan peti mati orang tuanya. Mereka hanya ingin hidup, apalagi, menurut mereka, hanya uang yang dibutuhkan untuk menyempurnakan, selebihnya tidak penting. Pada saat ini, Maher Renza melihat begitu banyak putra dan putri telah jatuh, hatinya sangat sakit. Dia tidak berharap bahwa tidak ada putra dan putrinya yang dapat mendahulukan martabat keluarga. Semuanya hanya ingin hidup. Ini membuatnya merasa sangat sedih. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan wajah penuh kesakitan. "Kalian semua membujukku untuk setuju satu persatu. Tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa mereka menginginkan peti mati Cahya Renza? Cahya Renza adalah saudaramu sendiri. Bagaimana kamu bisa memberikan peti matinya kepada orang lain dan membiarkan mereka menginjak-injaknya? Jika itu masalahnya, bahkan jika Anda dapat hidup selama beberapa tahun atau dekade lagi, ketika Anda mati, bagaimana Anda akan memiliki wajah untuk bertemu dengan Cahya Renza?" Herman mengisap cerutu, lalu menguap lagi dan berkata sambil tersenyum, "Hei, tetap saja orang tua itu punya wawasan. Tuntutan utama front kita adalah menggagalkan Cahya Renza." Mendengar kata-kata ini, Tama memiliki dorongan kuat di dalam hatinya untuk merobek kepala Herman dari lehernya secara langsung. Namun, dia masih menahan dorongan di dalam hatinya, sambil menegur dirinya sendiri di dalam hatinya, "Tetap harus mantap. Sedikit intoleransi adalah kesalahan besar. Jika aku melawan Herman hari ini, Yoshua tidak akan pernah membawa peti mati orang tuanya ke Gunung DR besok pagi." Pada saat ini, Cynthia, begitu dia mendengar kata-kata Herman, menundukkan kepalanya karena malu. Tapi Andre berkata dengan wajah serius, "Ayah, mengubah sudah mati. Seperti kata pepatah, kematian seseorang seperti lampu yang padam. Kecuali peti mati dan batu nisan, tidak ada yang tersisa, tetapi kita masih hidup. Kita masih daging dan darah, tidakkah kita harus memikirkan yang hidup?" Martin juga berkata, "Ya, kakek, paman kedua saya yang menyebabkan insiden itu, dan sekarang mereka membalas dendam, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkannya." Setelah mengatakan itu, dia bahkan lebih benar dan marah, menatap Tama, menggertakkan giginya, dan berkata, "Bahkan jika seseorang benar-benar harus disalahkan, itu pasti Tama, bagaimanapun juga, dia adalah paman keduaku." Martin tidak menyelesaikan kalimatnya. Maher Renza dengan marah mengangkat tangannya dan menamparnya, berteriak dengan marah, "Sial! Kamu diam!" Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan wajah penuh kebencian, "Kalian semua adalah orang-orang serakah yang takut mati. Jika putraku Cahya Renza masih hidup, dia tidak akan pernah menjadi lemah sepertimu." Berbicara di sini, dua air mata panas Maher Renza mengalir. Pada saat ini, dia benar-benar kecewa pada putra dan cucunya sendiri. Martin baru saja sengaja ingin mengekspos identitas Tama sebagai putra Cahya Renza sehingga dia bisa membimbing front bencana untuk mengalihkan kebencian, tetapi dia tidak menyangka akan ditampar dengan keras oleh lelaki tua itu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia hampir meneriakkan identitas Tama dari mulutnya.
tetapi ayahnya Andre memelototinya dari samping dan dengan tegas berteriak, "Kamu anak pemberontak. Cepat tutup mulutmu untukku." Andre sangat mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menjual Tama di depan umum saat ini, tidak mungkin Front Bencana akan membiarkan anggota keluarga Renza lainnya pergi karenanya. Tapi itu mungkin benar-benar membuat orang tua marah karena ini. Jangan melihat sekarang bahwa lelaki tua itu telah menolak pihak lain, tetapi satu-satunya jalan kembali masih ada di tangan lelaki tua itu. Jika Tuan Tua mengetahuinya dan menyetujui kondisi Front Bencana dengan gigitan, maka ketika badai berakhir, Tuan Tua, sebagai kepala keluarga Renza, masih memegang setengah dari aset keluarga Renza. Namun saat itu, Martin yang mengkhianati Tama, tidak akan pernah bisa digunakan kembali oleh lelaki tua itu lagi, dan bahkan dia akan terseret olehnya. Karena itu, dia tidak ingin putranya mematahkan punggungnya sendiri saat ini. Martin ditegur oleh ayahnya dan langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Maher Renza bahkan tidak repot-repot melihatnya saat ini. Dia menoleh ke Tama dan bertanya, "Tama, tentang situasi ini hari ini, menurutmu apa yang harus dilakukan?" Maher Renza tahu bahwa satu-satunya yang mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Renza saat ini adalah Tama. Kecuali Tama, tidak ada orang lain, tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan hari itu. Namun, dia tidak yakin apakah Tama bisa membawa Cataclysmic Front atau tidak. Apalagi Tama tidak pernah menyatakan posisinya dari awal hingga akhir. Karena itu, dia penasaran ingin tahu seperti apa sebenarnya sikapnya sekarang. Pada saat ini, Tama menghela nafas pelan dan bergumam, "Menurutku bagaimana ya?" Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Herman yang arogan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan gigi terkatup di dalam hatinya, "Saya pikir saya harus segera bergegas dan merobek kepala anjing ini." Namun, tuan anjing itu belum datang, dan memukuli anjing itu saat ini hanya akan mengganggu 10.000 pelanggar di belakangnya. Jadi, Tama berkata kepada Herman, "Bagaimanapun, hal yang begitu besar, kita harus diberi waktu untuk berdiskusi dan mempertimbangkan." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan bertanya, "Masalah besar, saya bertanya-tanya mengapa Panglima tertinggi Anda tidak datang secara pribadi?" Karena ada kepala untuk pelaku, dia harus menyebutkan ini kepada kami secara langsung, dan jika kami memiliki ide, kami juga dapat berkomunikasi dan bernegosiasi dengannya secara langsung. Dia belum muncul, ini tidak cukup tepat. "Baik," Herman berkata dengan suara dingin, "biarkan Panglima tertinggi kami secara pribadi datang dan berbicara dengan Anda. Anda tidak layak untuk itu." Tama tidak marah dan mengangguk. "Karena kita tidak layak untuk Panglima tertinggi secara pribadi, saya ingin tahu apakah kita dapat diberi kesempatan untuk datang ke pintu dan berbicara dengan Panglima tertinggi secara langsung." Herman mengisap cerutu, memuntahkan lingkaran tebal di bawah matanya, dengan tidak sabar melambaikan tangannya pada Tama. "Nak, jangan bajingan, pukul aku di sini, hanya peran kecil sepertimu, di mata Panglima tertinggi kita, bahkan tidak sama dengan bulu ayam. Apakah kamu pikir kamu juga layak untuk berbicara dengan Panglima tertinggi kita secara langsung?" Sudut mulut Tama berkedut sedikit, dan keinginan untuk menamparkan Herman sampai mati di sini muncul lagi di dalam dirinya. Tapi sekali lagi dia menekan dirinya sendiri ketika dia berpikir bahwa Yoshua belum muncul. Jadi, dia berkata kepada Herman, "Kalau begitu, bagaimana kalau memberi kami waktu 1 malam untuk memikirkannya dan kami akan memberimu balasan besok?" Herman terus mengisap cerutunya, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan mencibir, "Bukan tidak mungkin kalian ingin menunda dan berjuang mati-matian." Mengatakan itu, dia mencibir, "Panglima tertinggi kami mengatakan bahwa dia akan memberi keluargamu paling banyak 1 malam untuk dipertimbangkan. Besok pagi jam 8, dia akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung DR."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.